Selamat datang kembali di channel Electrical Power System Protection. Baik, di bagian keempat ini, di simulasi pemodelan dengan menggunakan software di MTP, kita akan coba menganalisis hasil pemodelan ya pada saat ada sambaran petir ke tower maupun ke kawat GSW. Kita melihat respon dari setiap struktur yang ada di tower transmisi. Baik, kita coba besarkan dulu, kita zoom in. Baik, ini karena yang kami gunakan di contoh ini merupakan software MTP versi advance yang 45. Mungkin teman-teman yang tidak memiliki fitur ini bisa menggunakan fitur yang SIGRE seperti yang kita sudah jelaskan di part ketiga ya. Baik, di simulasi kali ini saya akan coba memberikan contoh sebenarnya tegangan yang diukur di isolator itu, apakah murni tegangan antara struktur, tegangan impuls yang terjadi yang muncul di struktur tower atau di traves dengan konduktor fasa atau selisih antara tegangan yang muncul di body tower dikurangkan dengan tegangan yang muncul di konduktor sebagai dampak dari kopling kapasitif. Nanti kita lihat ya. Baik, untuk melakukan pengujian ini saya akan coba menambahkan alat ukur. Saya coba kasih contoh di traves ya. Di traves ini saya akan coba ngasih alat ukur voltage sisi konduktornya ya. Voltage sisi konduktornya saya akan coba tambahkan. Kemudian di sini kita tambahkan alat ukur ya. Nanti teman-teman bisa ngambil di meter. Kemudian di sini ada voltage scope 1 pin dan ganti namanya dengan menggunakan lokasi tempat kita menempatkan ya. Tempat kita meletakkan alat ukur ini. Bisa juga diganti namanya dengan misalkan voltage scope untuk fasa air gitu ya. Oke, itu contoh saja akan berubah. Nah, ini karena saya sudah meletakkan di traves dan kemudian nanti saya akan bandingkan dengan tegangan yang terukur di konduktor ya. Baik, selanjutnya kita kembali ke sini ya. Di sini kan saya sudah tempatkan juga konduktor fasa air ya. Untuk di konduktornya gitu ya. Nah, di konduktornya ini sudah saya letakkan juga alat ukur ya, voltage scope-nya. Jadi yang akan saya bandingkan nanti adalah tegangan yang terbaca di konduktor berapa, tegangan yang terbaca di traves berapa. Nah, seharusnya yang terbaca oleh isolator itu adalah selisih antara tegangan di tower dengan tegangan yang ada di konduktor fasa. Kenapa bukan 86 kV? Karena kita menggunakan sistem 150 kV ya. Kenapa bukan 86 kV? Dan ternyata ada faktor kopling kapasitif di frekuensi tinggi itu yang menyebabkan naiknya tegangan di konduktor setiap fasa itu mengikuti naiknya tegangan struktur di body tower. Namun tidak melebihi besarnya tegangan yang ada di di struktur tower. Hanya saja ini akan menjadi pengurang yang menyebabkan terjadi beda potensial antara konduktor dengan tower transmisi dan itu melebihi bilnya isolator selisih tadi ya. Baik, kita akan coba simulasikan ya. Saya akan coba menggunakan karena kemarin kita mengambil contoh ini ya, jadi saya akan gunakan ini saja. Ini saya exclude dulu. Option design exclude. Oke, jadi kita tidak menggunakan ini, kita menggunakan yang ini. Oke, saya include dulu. Ini saya menggunakan 60 di Excel kemarin itu
Kita coba lihat contohnya lagi ya, hasil perhitungan kita ya. Baik, saya akan coba buka perhitungannya ya. TP kemudian baik, 60 KA itu SM-nya 28,91 ya ini ya. Dengan 60 KA 60 KA SM-nya 28,9, front time-nya 7,79, kemudian TH-nya 96 mikro. Oke, sudah sama. Baik, saya akan coba simulasikan. Saya akan mengukur di isolator fasa ini ya, isolator lens 1 di fasa R ya, lens 1 fasa R. Oke, jadi akan saya bandingkan nanti adalah tegangan yang di isolator fasa R lens 1 ya. Baik, saya coba running. Kita sambil menunggu. Kita akan coba buka hitungan di sini ya. Jadi untuk konduktor fasa untuk isolator 120 kN dengan jumlah total keping isolator sebanyak 12 keping. Sebenarnya itu jarak total panjang stringnya itu adalah 1,7 meter ya. Nah, ini sesuai dengan hasil perhitungan di SIGRE 839. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya nilai ini ya, turunnya nilai basic impulse levelnya ya. Jadi isolator itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, salah satunya adalah ketinggiannya. Jadi semakin tinggi elevasi dari penempatan atau posisi penempatan ini ya, tower itu dari atas permukaan tanah, MDPL-nya itu ya lumayan tinggi, itu akan menurunkan nilai bill-nya sebenarnya. Hanya saja itu tidak terlalu memberikan pengaruh ya, tidak terlalu berpengaruh secara signifikan gitu. Hanya saja kalau kita melakukan perhitungan matematis itu akan memberikan dampak menurunnya nilai bill isolator. Oke, kemudian ini kalau kita lihat ada urutan perhitungannya itu, kalau di SIGRE 839 itu kan ada urutan perhitungannya ya. Kita menghitung ini dari rumusnya itu 950 ya. 950 dikali dengan berapa spasinya, berapa space-nya antara ujung-ujung isolator itu, berapa jaraknya. Kemudian dikalikan dengan 0,8. 0,8 ini adalah arcing horn ya. Arcing horn itu untuk melindungi isolator ya, saat terjadi ada flashover di isolator terjadi ya, yang flashover itu tidak menyebabkan kerusakan pada piringan isolator gitu, atau keping isolator ya. Baik, ya ini kemudian faktor gapnya juga dikalikan dengan 0,776. Ini urutannya sudah sesuai dengan SIGRE 839 ya. Jadi kalau teman-teman baca SIGRE 839, teman-teman bisa juga membuktikan hitungan ini ya. Jadi pengaruh elevasi, ketinggian tertentu itu akan mempengaruhi nilai bill isolator. Baik, kita coba lihat. Oh, ini belum selesai ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ini karena karena banyak yang harus di running, karena salah satu IMTP itu akan akan menjalankan akan menghitung semua objek yang kita masukkan ke dalam pemodelan ya, simulasi gitu ya. Jadi kalau mau cepat sebenarnya cukup batasi di beberapa tower saja.
Hanya saja ini sudah dibuat lebih banyak untuk melihat ya. Maksudnya adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh dari sambaran petir itu mempengaruhi tower transmisi gitu ya. Dan apakah ada potensi dengan dekat dengan gardu induk akan mengalir ke gardu induk juga atau seperti apa gitu ya. Jadi ini sudah banyak kasus sebenarnya ya di kondisi realnya itu ya, gangguan dekat gardu induk yang mempengaruhi gardu induk juga sebenarnya. Cuma di gardu induk itu punya LA ya, punya lightning arrestor juga yang memang bertugas untuk menyerap tegangan lebih yang disebabkan oleh lightning impulse ini. Oke, sudah selesai. Saya coba bukanya sudah ini ya. Tidak ada yang error. Saya coba buka di scope view. Tower, saya coba lihat di tower 1. Petir saya letakkan di 169 ya. Artinya saya akan mencari isolator di 169. Oke, itu saya lihat branch voltage tower 169, isolator tower 169 fasa R line 1. 169 isolator, ini namanya ya, 169 isolator R1, artinya line 1 ya. Saya pilih, saya sudah pilih dari tadi. Kemudian isolator untuk tegangan untuk konduktor ya. Tegangan untuk konduktor fasa R ini V kon fasa R, artinya ini yang di konduktor ya, V konduktor fasa R. Coba lihat V konduktor fasa R ini ada di node voltage. Kemudian tower 169 V konduktor ya. V konduktor fasa R. 169 V konduktor voltage scope. Namanya apa tadi ya? V konduktor fasa R ya. V konduktor fasa R. Oh ini pas V konduktor. Ini letakkan di R ya. V konduktor fasa R. Jadi dia tidak melihat ini ya, tidak melihat towernya, tapi melihat posisi konduktornya ya, konduktor fasa R ya. Jadi kita lihat yang paling dekat itu adalah ini ya, yang paling dekat sama 169. Kemudian kita lihat untuk yang di dalam ya, yang di dalam tadi itu alat ukur yang di ini di sisi cold namanya ya, voltage cold fasa R ya. Oke, 169 cold fasa R. Oke ini. Oke, saya sudah dapatkan ketiga-tiganya. Kita coba simulasikan langsung, start. Nah, kita lihat ya. Ini yang isolator. Saya coba capture saja. Coba lihat pengukurannya yang ada ini. Saya akan coba ukur satu-satu. Saya akan pindahkan ke Excel ya. Oke, saya akan coba hitung di Excel untuk memudahkan ini ya. Ini kita coba lihat di puncaknya itu, di masing-masing puncak itu ada, kita lihat ya pengukurannya. Ada 1, untuk isolator ya, ini isolator, tegangan isolator ya. Oke, isolator. Kemudian selain itu ada tegangan untuk konduktor fasa R ya, ini konduktor. Oke, konduktor. Satunya lagi sisi coldnya ya, artinya sisi traves tuh, voltage cold traves nih. V traves. Oke, saya lihat ini
sama dengan 40. Saya nggak akan melihat negatif positifnya karena ini hanya melihat arah dari datangnya ini ya. Dia tergantung pemodelan kita modelkan sebagai petir negatif atau positif gitu ya. 406277, 406277, kemudian ini 667, 327, dan terakhir sisi traves itu ini yang paling tinggi nih harusnya. Oke, ini ya. 10789 ya. Artinya 1 mega 0789 ya. 1 mega 0789 107898. Ini 10 1 mega 790. Berarti ya pas ya. Nah, kita coba buktikan ya ini KP. Kita coba buktikan ya, angka ini merupakan nilai pengurangan ya, hasil pengurangan antara traves dan konduktor. Kita coba kurangkan ya. Ini sebagai ini pembuktian saja. Sama dengan ini dikurangi dengan ini. Oke, kurang lebih ya di 406277 atau 411 kalau kita kurangkan secara manual gitu ya. Tapi yang diukur oleh alat ukur yang ada di isolator internal, nah ini hasilnya seperti ini. Tapi sebenarnya ini merupakan hasil dari ini. Nah, jadi pertanyaan adalah kenapa tegangan 150 kV fasa-fasa gitu ya. Ini kita coba catat ya, 667 kilovolt ya. Sementara di pemodelan kita itu hanya menggunakan tegangan 150 kV fasa-fasa. Sementara fasa-fasanya berarti sekitar 86 kV. Ya. 150 kV. Tapi kok tegangannya bisa sampai setinggi itu, sampai setinggi 600 kV tadi. Dari mana? Nah, ini adalah merupakan pembuktian dari adanya kopling kapasitif untuk tegangan untuk frekuensi tinggi ya, yang menyebabkan naiknya juga tegangan di konduktor ya. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan kenapa perhitungan impedansi kita itu ya secara matematis kalau kita hitung impedansinya sekitar 190 ohm ya. Kita beri arus simulasi 10 KA saja itu sudah menghasilkan 1,6 mega gitu ya. Nah, untuk top towernya tapi begitu ke bawah kan akan menurun tuh. Nah, dan ini sangat dipengaruhi oleh besarnya besarnya nilai pentanahan gitu. Nah, nanti kita akan coba lihat, ini merupakan perhitungan dari mana sebenarnya tegangan isolator itu terbaca atau sumbernya dari mana gitu ya. Kenapa ada selisih yang begitu besar antara tegangan normal dengan tegangan yang ada di tower transmisi pada saat ada sambaran petir, tapi tidak selalu menyebabkan BFO gitu ya, back flashover. Nah, ini tergantung besarannya tuh. Dan akan sangat dipengaruhi oleh nilai pentanahan kaki tower. Baik, mungkin seperti itu untuk simulasi yang kedua ini, simulasi bagian keempat ini. Nanti kita akan coba lanjutkan ya. Gimana kalau misalkan petir ini mengenai tengah traves gitu ya. Seperti apa dampaknya kita akan coba amati per strukturnya gitu ya. Per tower dan sampai berapa jauh sih jarak yang bisa dijangkau oleh petir ini untuk bisa menghabiskan seluruh energi yang berasal dari tower dari petir tadi gitu ya. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk pemodelan untuk simulasi kali ini. Kita akan coba lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih.